Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Habibah, Norlinda, dan saya sendiri Reni Nur Cahaya. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Administrasi dan Manajemen Pendidikan Bidang Personalia dan Keuangan. Baiklah, langsung saja manajemen personalia. Pengertian manajemen personalia. Manajemen adalah proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah manusia untuk mencapai suatu tujuan. Pengendalian dan yang dikendalikan adalah manusia. Oleh karena itu, faktor manusia di dalam manajemen sebagai proses merupakan faktor yang utama dan pertama. Istilah personalia, personil atau kepegawaian yang mengandung arti keseluruhan orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi. Dengan demikian, manajemen personalia adalah manajemen yang menitik beratkan perhatian kepada soal-soal pegawai atau personalia di dalam suatu organisasi. Menurut Made Pidarta, personalia ialah semua anggota yang bekerja untuk kepentingan organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan menurut Suryo Subroto, yang dimaksud personalia atau personil adalah orang-orang yang melaksanakan suatu tugas untuk mencapai tujuan. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli manajemen tersebut, dapat dirumuskan bahwa manajemen personalia yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan dan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi manajemen personalia. Dalam bukunya Edwin Weaver, fungsi manajemen personalia terbagi menjadi 6. Pertama, pengadaan tenaga kerja. Yang kedua, pengembangan tenaga kerja. Yang ketiga, kompensasi atau imbalan tenaga kerja. Yang keempat, integrasi penyatuan tenaga kerja. Kelima, pemeliharaan tenaga kerja. Dan yang terakhir, pemutusan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja adalah fungsi operasional pertama dari manajemen personalia adalah berupa usaha untuk memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari personalia yang diperlukan untuk menyelesaikan sasaran organisasi. Yang kedua, yaitu pengembangan tenaga kerja. Setelah personal diperoleh, mereka harus dikembangkan sampai pada titik tertentu. Yang ketiga, kompensasi atau imbalan tenaga kerja. Fungsi ini dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai, yang layak kepada personalia untuk sumbangan mereka kepada tujuan organisasi. Dan yang keempat, integrasi atau penyatuan tenaga kerja. Setelah karyawan diperoleh, dikembangkan, dan diberi kompensasi secara layak, maka selanjutnya adalah integrasi. Integrasi merupakan usaha untuk menghasilkan suatu kecocokan yang layak atas kepentingan perorangan, masyarakat, dan organisasi. Selanjutnya, kelima, pemeliharaan tenaga kerja. Jika kita telah melaksanakan fungsi-fungsi di atas dengan baik, maka yang tidak kalah pentingnya adalah pemeliharaan pegawai. Pemeliharaan merupakan usaha untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan untuk bekerja para pegawai. Yang terakhir, pemutusan hubungan kerja. Fungsi terakhir dari manajemen personalia adalah pemutusan hubungan kerja dan mengembalikan para pekerja kepada masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip personalia dalam organisasi. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, tiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut. Yang ketiga, adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindak dan kesatuan pikiran. Yang keempat, adanya kesatuan perintah. Yang kelima, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota.
Yang keenam, adanya pembagian tugas atau pekerjaan sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan bakat masing-masing, sehingga dapat menimbulkan kerjasama yang harmonis. Yang ketujuh, adanya jaminan keamanan dalam bekerja. Yang kedelapan, adanya gaji yang setimpal dengan jasa atau pekerjaan. Dan yang terakhir, garis-garis kekuasaan dan tanggung jawab serta tata kerjanya jelas tergambar dalam struktur organisasi. Selanjutnya, strategi pengelolaan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas personalia. Yang pertama, pengadaan personalia atau pegawai. Pengadaan pegawai merupakan proses kegiatan untuk mengisi formasi atau tempat serta jabatan yang kosong, dan juga pengadaan pegawai dikarenakan adanya perluasan organisasi. Suatu jabatan atau pekerjaan memerlukan kecakapan atau skill, pengetahuan atau knowledge, dan kemampuan ability tertentu dari yang memangkunya. Dalam pengadaan pegawai diperlukan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pelamar, seperti kecakapan atau skill, meliputi kegiatan jasmani dan rohani. Kecakapan ini dapat diperoleh melalui latihan dan pengalaman. Pengetahuan atau knowledge meliputi keterangan-keterangan yang teratur, metode, prinsip, teknik, dan sebagainya. Kemampuan atau ability dalam hal ini kaitannya dengan kecakapan jasmani dan rohani yang meliputi mengingat, menalar, mengembangkan, dan lain-lain. Untuk itu, di lingkungan setiap lembaga pendidikan diperlukan kegiatan analisis pekerjaan atau job analysis untuk menyusun deskripsi pekerjaan atau job description, dan klasifikasi pekerjaan atau job classification, agar pada saat penerimaan dan penempatan pegawai dapat disesuaikan antara pegawai yang diperlukan dengan tuntutan jenis dan sifat pekerjaannya. Yang kedua, pengembangan personalia. Pengembangan personalia ialah tata cara atau peninjauan kembali untuk manajemen stabilitas kepegawaian. Perkembangan personalia merupakan salah satu kegiatan penting bagi kemajuan sekolah, dan sebab-sebab dilakukannya suatu pengembangan personalia yaitu: satu, adanya tata cara atau peraturan baru dalam personalia tersebut. Yang kedua, adanya pegawai yang kurang cakap. Yang ketiga, adanya mesin-mesin baru. Dan yang terakhir, perlu penyegaran kembali khususnya pegawai. Yang ketiga, hubungan antar personalia. Hubungan antar personalia berkaitan dengan iklim organisasi. Bila para personalia memiliki kebiasaan bekerja secara efektif dan efisien, maka akan dapat meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, bila mereka memiliki kebiasaan secara santai dan kurang cermat, akan dapat merugikan organisasi. Hubungan antara personalia yang diinginkan dalam lembaga pendidikan ialah kerukunan, gotong royong, saling menghormati, kerjasama, dan rasa saling memiliki. Yang keempat, pemeliharaan personalia. Maksud dari pemeliharaan personalia atau ketenagaan adalah usaha-usaha untuk menjamin terpenuhinya secara optimal kebutuhan sosial, ekonomi, maupun sosial psikologis para pegawai, yang termasuk dalam berbagai usaha memenuhi kebutuhan tersebut, antara lain gaji, tunjangan kesejahteraan, pemeliharaan kesehatan maupun keselamatan fisik dan mental pegawai, perlakuan yang adil dan wajar, penghargaan terhadap setiap prestasi, dan yang terakhir perwujudan semangat kekeluargaan, persaudaraan, dan kerjasama. Yang kelima, kesejahteraan personalia. Untuk meningkatkan kegairahan bekerja dan menjamin hari tua diselenggarakan usaha peningkatan kesejahteraan pegawai. Peningkatan kesejahteraan tersebut harus diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan, sehingga pada akhirnya pegawai dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya. Harus juga mempertimbangkan kondisi kerja seperti masalah jam kerja, liburan, tunjangan untuk pegawai seperti tunjangan sakit, pensiun, dan lain-lainnya.
Dan yang terakhir, penilaian personalia. Dalam penilaian pegawai meliputi pencatatan mengenai segala kegiatan kepegawaian untuk mengetahui karya-karya yang dicapai oleh seorang pegawai. Satu istilah yang sering digunakan dalam penilaian pegawai ialah merit rating, yang berarti pencatatan jasa-jasa atau prestasi-prestasi pegawai. Merit rating dipakai dalam penilaian pegawai berdasarkan sistem karir. Atasan mengetahui secara langsung perkembangan bawahannya. Oleh karena itu, penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung diharapkan akan lebih objektif. Manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan pendidikan atau sering disebut juga dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan hingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan pendidikan merupakan kegiatan pengurusan atau ketatausahaan keuangan meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikianlah, manajemen keuangan pendidikan dapat dimaknai sebagai ringkasan aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Mungkin kalian sudah tergambar bagaimana itu manajemen keuangan pendidikan dari penjelasan saya tadi. Dan selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan menurut Bifadal dalam Agustinus Hermino. Yang pertama ada perencanaan anggaran tahunan, yang kedua ada pengadaan anggaran, yang ketiga ada end distribution anggaran, yang keempat ada pelaksanaan anggaran, yang kelima ada pembukuan keuangan, dan yang terakhir pastinya ada pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Menurut Arwidayanto, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan terdiri dari 4 aspek kegiatan, yaitu penyusunan atau perencanaan anggaran atau budgeting, dan ada pembukuan atau accounting, ada pemeriksaan, dan pastinya ada pertanggungjawaban. Selanjutnya ada perencanaan anggaran atau budgeting, adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif, pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya ada pembukuan atau accounting. Apa itu accounting? Accounting adalah dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi 2 hal. Yang pertama ada pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan, menerima dan mengeluarkan uang. Baik, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan yang berikutnya adalah pemeriksaan atau auditing. Pemeriksaan atau auditing adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Yang berikutnya yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Menurut Arwidayanto dan kawan-kawan, pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan keperluan, mulai setiap 3 bulan sekali, 1 tahun sekali, atau setiap pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi artinya keterbukaan. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan berarti keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan berarti penggunaan keuangan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Yang ketiga yaitu efektivitas. Efektivitas dimaknai sebagai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner dalam Kompri mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi. Efektivitas tidak sampai pada ketercapaian tujuan, akan tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan pada tujuan dan visi misi lembaga. Yang keempat yaitu efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud berupa pikiran, waktu, dan biaya. Dilihat dari segi penggunaan daya, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya, namun dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Berikutnya yaitu proses pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran. Penganggaran terhadap sarana dan prasarana pembelajaran serta hal-hal lain yang berhubungan dengan keberlangsungan proses belajar dan mengajar merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan. Anggaran merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi sekolah. Karenanya, penganggaran tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, anggaran juga dapat berupa non-keuangan dari rencana operasional yang telah ditetapkan. Proses penyiapan anggaran tersebut disebut juga dengan penganggaran, yaitu kegiatan menyediakan anggaran untuk melaksanakan program yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu strategi mencari sumber dana sekolah. Yang pertama yaitu membangun usaha koperasi. Salah satu kompetensi kepala sekolah yang tidak kalah penting untuk membangun keberlangsungan sekolah adalah kompetensi kewirausahaan. Kepala sekolah dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber pembiayaan agar tetap survive dengan membangun usaha-usaha sekolah, seperti pengembangan usaha koperasi. Yang kedua yaitu membuka kursus atau kegiatan luar sekolah. Penyelenggaraan kegiatan berupa layanan kursus merupakan salah satu kegiatan yang bisa diselenggarakan sekolah untuk menggali sumber-sumber pembiayaan pendanaan. Yang ketiga yaitu pengajuan proposal kepada pemerintah daerah dan swasta. Pengajuan proposal kepada pemerintah daerah maupun swasta merupakan salah satu cara kepala sekolah untuk mendapatkan bantuan dana. Yang keempat yaitu penggalangan dana dari para donatur. Yang kelima, penggalangan dana dari para alumni, dan yang terakhir adalah dana orang tua siswa atau wali peserta didik berupa sumbangan pelaksanaan pendidikan atau SPP atau bantuan pengembangan pendidikan atau BPP. Yang ketiga yaitu penggunaan keuangan sekolah. Dana yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dibukukan dan diagendakan untuk selanjutnya dipergunakan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam menggunakan dana sekolah, pengelola keuangan dituntut untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip manajemen seperti hemat, tidak mewah, menggunakan dana sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan sekolah. Yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi anggaran. Pengawasan anggaran adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistematik dan sistematis, diawali dengan kegiatan memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan agar anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang kelima yaitu pertanggungjawaban. Penggunaan keuangan sekolah pertanggungjawaban Keuangan sekolah adalah sebuah laporan keuangan dari keseluruhan pembiayaan kegiatan sekolah. Laporan dilakukan oleh bendahara dan staf sekolah. Laporan keuangan berisikan tentang pemasukan, pengeluaran, dan pemakaian biaya. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Jika ada hal yang tidak jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.